Halo, perkenalkan, nama saya Vincent Fernaldi, NIM 131180064. Kali ini saya akan menjelaskan uh, mengenai praktikum fenomena dasar mesin yang saya lakukan, yaitu pengaruh sudut panel surya terhadap daya output panel surya. Untuk konten dari video ini sendiri terdapat 7 konten, yaitu tujuan praktikum, landasan teori, alat dan bahan, prosedur praktikum, data, analisis, serta kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan praktikum ini sendiri. Tujuan dari praktikum ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu menghitung rata-rata daya listrik yang dihasilkan pada sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Yang kedua adalah menghitung daya rata-rata yang dihasilkan per satuan luas panel surya pada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang ketiga itu kita akan menganalisis pengaruh sudut solar panel terhadap daya listrik yang dihasilkan. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu landasan teori. Yang pertama itu adalah energi surya. Energi surya adalah energi yang memanfaatkan matahari untuk menghasilkan energi dalam bentuk energi yang lain yang dapat kita gunakan sehari-hari, baik itu energi listrik, energi panas, dan sebagainya. Energi surya adalah salah satu sumber daya yang dapat diperbarui. Semua energi terbarukan, sebagian besar energi terbarukan itu berasal dari energi surya. Yang kedua itu panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Panel surya ini sering disebut dengan istilah fotovoltaik atau yang artinya itu mengubah cahaya menjadi listrik. Panel surya sendiri memiliki 3 jenis, yaitu polikristalin, monokristalin, dan amorf. Untuk polikristalin ini, panel suryanya itu terdiri dari kristal-kristal yang tersusun secara acak. Yang kedua itu ada monokristalin. Monokristalin ini terdiri dari kristal-kristal yang memiliki efisiensi lebih tinggi, sehingga monokristalin ini membutuhkan luas yang lebih kecil dibanding ketiga jenis lain, ya, jenis-jenis lainnya untuk menghasilkan daya listrik yang sama besarnya. Yang ketiga itu ada amorf. Amorf ini panel surya yang terdiri dari lapisan tipis silikon yang diendapkan pada kaca, sehingga amorf ini tidak terdiri dari kristal. Untuk landasan teori selanjutnya adalah mengenai daya listrik. Daya listrik ini didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam sirkuit listrik itu sendiri. Daya listrik dapat dituliskan dengan rumus P sama dengan V dQ per dt, karena satuan muat per satuan waktu. Sehingga bisa ditulis V dikali I. Yang ketiga, saya akan menjelaskan alat dan bahan dari praktikum ini sendiri. Alat dan bahannya adalah 1 buah solar panel, 10 buah kabel jepit buaya, 3 buah resistor 100 ohm, 1 buah pengukur sudut derajat, 1 buah ampermeter, 1 buah voltmeter, 1 buah stopwatch, dan 1 buah water pass. Pada bagian kanan dapat dilihat gambar-gambar dari alat praktikum yang akan kita gunakan. Keempat, saya akan menjelaskan prosedur praktikum. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua itu kita harus melihat kondisi cuaca, karena praktikum ini kita menggunakan panel surya. Kita harus memastikan agar kondisi cuaca itu cerah saat melakukan percobaan. Yang ketiga, pastikan meja rata. Rata ini berarti sudut horizontalnya itu 0. Yang keempat itu letakkan solar panel dengan sudut tertentu, karena yang sudah kita tentukan di awal itu ada sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ukur sudut dengan menggunakan busur derajat yang telah kita siapkan alatnya. Yang kelima, sanggah solar panel agar tetap pada posisinya. Yang keenam, rangkai solar panel sesuai dengan rangkaian yang telah digambar. Ketujuh, catat nilai sudut serta nilai dari voltmeter dan ampermeter.
Yang kedelapan, catat data dengan interval waktu 1 menit, sehingga kita memiliki variasi data. Yang kesembilan, ulangi prosedur dari prosedur 4 hingga prosedur 8 untuk nilai sudut yang berbeda, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini saya akan menampilkan dokumentasi dari praktikum itu sendiri. Yang pertama itu, kita harus memastikan mejanya itu rata, seperti pada video ini. Untuk suara video saya mute karena ini di pinggir jalan sehingga berisik noise. Ya, seperti yang dapat dilihat, meja sudah kita pastikan mendekati rata atau mendekati sudut 0 derajat dari bidang horizontal. Yang kedua adalah kita menyanggah solar panel tersebut pada sudut tertentu dan merangkainya sesuai dengan rangkaian telah kita buat. Selanjutnya adalah ya ini dokumentasi rangkaian untuk ampere meter dan voltmeter. Serta kita ukur sudutnya sesuai dengan bidang horizontal. Setelah itu kita lakukan pengambilan data dengan rentang waktu 1 menit. Pengambilan data dilakukan dengan rentang waktu atau interval 1 menit dan diukur dengan menggunakan stopwatch. Nah, setelah selesai, maka kita akan mendapatkan data dari hasil praktikum tadi. Yang pertama ini adalah data praktikum pada sudut 0 derajat. Dapat kita ketahui rata-rata beda potensial yang kita dapat adalah pada kisaran 6 volt dengan arus listrik berkisar antara 6 hingga 17 volt miliampere. Daya yang dihasilkan adalah beda potensial dikalikan dengan arus listrik tersebut, yaitu berkisar dengan rata-rata 0,09965 watt. Dan kita dapat menghitung juga daya rata-rata persatuan luas dari solar panel tersebut. Untuk praktikum ini, solar panel yang saya pakai memiliki luas sebesar 0,0008775 meter kuadrat atau setara dengan 8,775 dikalikan 10 dengan pangkat min 4. Ini untuk data praktikum pada sudut 30 derajat. Dapat kita lihat beda potensialnya berkisar pada nilai 5,75 volt dan arus listriknya berkisar antara 14 hingga 16 miliampere. Daya listrik rata-rata yang dihasilkan adalah 0,0855 watt. Dan daya rata-rata persatuan luas yang didapat adalah 97,46 watt per meter kuadrat. Ini untuk sudut 45 derajat, beda potensialnya berkisar
pada rentang 5,75 dan arus listriknya pada 14 hingga 15 mA. Daya listrik rata-rata yang dihasilkan adalah 0,0832 watt dan daya rata-rata persatuan luas yang dihasilkan adalah 94,82 watt per meter kuadrat. Untuk sudut 60 derajat, beda potensialnya itu berkisar pada 5,5 volt dan arus listriknya berkisar pada 12 hingga 14 mA. Daya listrik rata-rata yang dihasilkan adalah 0,0697 watt. Dengan daya rata-rata per satuan ruas yang dihasilkan adalah 79,43 watt per meter kuadrat. Untuk sudut 90 derajat, beda potensial berkisar pada nilai 5 volt dan arus listrik pada 10 mA. Daya listrik yang rata-rata yang dihasilkan adalah 0,0515 watt dengan daya rata-rata persatuan luas yang dihasilkan adalah 58,69 watt per meter kuadrat. Yang keenam adalah analisis dari praktikum ini. Ini adalah tabel dari kesimpulan yang telah kita hitung pada tabel sebelumnya. Untuk sudut 0 derajat hingga 90 derajat. Ini dalam bentuk grafiknya dapat dilihat bahwa penurunan yang signifikan mulai terjadi di antara sudut 45 derajat hingga 60 derajat. Ini untuk daya rata-rata persatuan luas versus sudut kemiringan. Dapat dilihat juga penurunan paling drastis pada sudut 45 derajat hingga 60 derajat. Analisis dari praktikum ini adalah penurunan daya yang paling signifikan terjadi adalah perubahan sudut antara 45 derajat ke 60 derajat. Sedangkan pada sudut 90 derajat, solar panel tetap menghasilkan daya listrik karena tetap mendapat sinar matahari. Pada saat sudut solar panel berada pada 90 derajat, maka matahari berada pas di atas solar panel. Tetapi matahari tetap dapat menyinari solar panel tersebut dengan intensitas cahaya yang lebih rendah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesalahan pada pengukuran praktikum kali ini adalah yang pertama, meja yang digunakan tidak rata sehingga sudut yang diukur tidak tepat. Yang kedua, keterbatasan fasilitas yang digunakan saat praktikum. Yang ketiga, adanya faktor luar seperti cuaca, intensitas cahaya yang tidak konstan, dan lainnya. Yang keempat, ada kesalahan alat ukur. Yang kelima, kesalahan dari pembacaan alat ukur tersebut. Berikutnya adalah dari data-data yang kita dapat melihat bahwa sudut solar panel yang semakin tinggi akan menghasilkan daya listrik yang semakin kecil. Ini berarti sudut yang paling efektif atau efisien dalam meletakkan solar panel adalah sudut yang tegak lurus dengan arah datang sinar matahari. Hal ini dikarenakan solar panel dapat menyerap cahaya matahari paling banyak saat posisi sudutnya tegak lurus dengan matahari. Yang ketujuh, kesimpulan. Kesimpulan ini menjawab dari tujuan dari praktikum ini sendiri, yaitu rata-rata daya listrik yang dihasilkan pada sudut 0 derajat adalah 0,09965 watt, pada sudut 30 derajat adalah 0,0855 watt, pada sudut 45 derajat 0,0832 watt, pada sudut 60 derajat adalah 0,0697 watt, dan pada sudut 90 derajat adalah 0,0515 watt. Untuk yang kedua, daya rata-rata persatuan luas yang dihasilkan oleh solar panel ini sendiri. Pada sudut 0 derajat, 113,56 watt per meter kuadrat. Pada sudut 30 derajat, 97,46 watt per meter kuadrat. Pada sudut 45 derajat, 94,82 watt per meter kuadrat. Pada sudut 60 derajat, 79,43 watt per meter kuadrat. Dan pada sudut 90 derajat, 58,69 watt per meter kuadrat. Untuk kesimpulan yang ketiga, sudut panel surya yang semakin tegak lurus dengan matahari, maka akan menghasilkan daya listrik yang semakin besar. Sekian praktikum yang saya lakukan untuk fenomena dasar mesin ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.